beranda dan kita akan masih ini segmen terakhir ya. Kita masih ngomongin soal karir perempuan ya Mbak ya. Tadi kan kita sudah ngomongin nih dampak dari karir perempuan untuk perempuannya sendiri, tapi untuk laki-lakinya pasangannya gimana? Karena Mbak? dari tadi penelpon banyak cowok. Apakah ini fenomena juga ya, mereka khawatir dan ternyata wanita bisa lebih sibuk dari bapak-bapaknya ya. Lucu juga. Oke, silakan. Ya, jadi dari sisi laki-lakinya sendiri banyak sekali dari klien-klien yang datang ke klinik saya, itu mereka juga bilang bahwa sekarang istri saya menjadi wanita karir, menjadi sibuk sehingga mereka merindukan motherhood gitu ya. Wifehood atau motherhood kayak gitu. Sosok keibuan ya. Dan fenomena yang terjadi sekarang ini, ketika mereka merindukan sosok seperti itu, maka terus yang ibu-ibu di rumah juga mulai bete, sehingga mereka mulai banyak kumpul di tempat-tempat hangout seperti itu. Jadi akhirnya kayak botol ketemu sama tutupnya gitu. Ada telepon lagi, jangan-jangan ini bapak-bapak lagi ya. Baik, saya sapa, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Betul kan? Dengan Pak siapa? Bapak Joshua, silakan. Ya. Ya, gara-gara dibilang itu jadi takut. Tapi gimana tadi fenomenanya Mbak? Fenomenanya ada sekarang di banyak lapangan, sekali gitu ya. Jadi yang ibu-ibu rumah tangga gitu ya, mereka ya mempunyai hubungan, malah punya affair dengan si bapak-bapak yang ya pekerja juga, bapak-bapak karir juga gitu ya. Gitu. Terus ketika ditanyain, saya mengadakan sedikit kuesioner kecil kepada si bapak itu, Bapak kenapa milih yang seperti itu? Ibu itu sudah pastinya punya motherhood gitu ya, lebih care dan sebagainya, punya waktu untuk memperhatikan saya. Udah makan siang belum atau apa seperti itu. Dan dia juga bilang lebih aman berhubungan dengan ibu-ibu yang sudah menikah. Wow. Hati-hati tuh. Berarti dia mencari sosok yang tidak bisa dipenuhi oleh pasangannya ya. Seperti itu sebenarnya dari kebutuhan-kebutuhan kecil akhirnya dia perbesar sendiri gitu ya. Karena kurang perhatian, karena sibuk ya wanitanya ya. Hati-hati tuh cewek-cewek yang sibuk. Borgol saja Bapak. Jagain juga gitu ya, walaupun sibuk jagain juga yang di rumah. Jagain juga di rumah. Oke. Atau di kantor. Kalau bicara mengenai kesibukan, mungkin ya tadi ya, kita bagaimana mengatur waktunya antara ketemu keluarga, kemudian juga makan siang, kemudian juga mengurusin anak-anak. Kalau yang masih single sih enak ya, masih punya keleluasaan waktu. Tapi kan kalau Poppy sendiri tuh nanti mau pengen nyari pasangan tuh yang gimana sih? Nah ini kan juga penting nggak sih Mbak bagi seorang wanita milih pasangan? Kriteria penting. Kriteria betul kan? Ya. Karena dianya sibuk, apakah Poppy akan milih tipikal pria-pria yang mungkin punya usaha sehingga waktunya lebih leluasa atau gimana? Ya aku pribadi sih aku pengennya dapat cowok gitu. Dapat cowok. Ini kayak sesi curhat deh lagi. Iya emang. Ih sedih banget ya. Jangan makin nangis. Aku sih pengennya ya, maksudnya kayak nggak mesti kayak satu profesi, itu nggak apa-apa. Cuma aku kan mungkin ya harus bisa mengerti pekerjaan aku ya. Soalnya kan aku kerjaannya yang sana sini kemana dan harus ketemu dengan banyak orang gitu. Yang kedua itu memang satu visi sama aku, satu visi sama satu misi. Kalau memang kita beda visi, beda misi, ya buat apa kita deket-deket gitu. Kalau menurut aku itu sih. Selebihnya ya, kalau memang ganteng ya bonus. Kalau ya, yang harus sibuk sama-sama sibuk dengan Poppy, maksudnya sama-sama sibuk atau yang mungkin punya waktu luang buat ngurusin Poppy gitu, ya jam kerjanya. Mana prioritas yang fleksibel kerjaannya atau yang jam kantor? Ya kalau dibilang fleksibel atau jam kantor sih sebenarnya intinya komunikasi sih, terletak di komunikasi. Iya. Gimana nih Mbak Monica tips-tipsnya kepada pemirsa semua yang di rumah biar karir oke buat wanita, kemudian juga keluarga, yes, yang masih single juga nggak salah milih pasangan. Ya. Jadi tipsnya adalah yaitu komunikasi, dan kita tahu sekali apa yang menjadi prioritas kita. Tetapi walaupun kita menetapkan apa yang menjadi prioritas, tetapi will of life itu yang lain semuanya tetap harus ada juga, sehingga kita akan tahu kapan kita membutuhkan, kita menurunkan peringkat yang ini untuk kemudian lebih fokus kepada satu hal yang lain, seperti itu. Poppy ada yang disampaikan ke pemirsa, silakan. Kalau menurut aku ya, menjadi single fighter, menjadi single itu adalah kayak
sometimes itu suatu kemerdekaan, atau suatu kebebasan yang tidak mungkin bisa dimiliki sama orang-orang yang sudah berumah tangga atau terikat dengan hubungan gitu. Tapi kadang-kadang menjadi single itu juga yang kayak pengen malam minggu pengen pacaran gitu. Jadinya sebenarnya menurut aku mau single mau mereka sudah berhubungan gitu atau punya pasangan itu sama, cuma ya itu harus balance-nya itu ya Mbak ya. Jadi harus dijaga balance-nya. Aku juga pengen balancing lagi ini. Baik ya, menarik sekali ya Mbak. Gak mau berhenti loh. Apalagi cewek-cewek ini bertiga ngomongin karir dan keluarga. Nggak ada habisnya, tapi waktu terbatas nih ya pemirsa. Nggak berasa sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol seputar temanya tentu yang dekat dengan Anda. Keluarga oke, karir ya, yang penting seimbang ya. Akhirnya saya William Darmawan beserta Dora mengucapkan terima kasih untuk narasumber yang telah hadir di studio JAK TV. Jangan lupa mampir ke beranda lagi ya kapan-kapan. Akhirnya mengucapkan sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Mereka bilang aku pemilih dan kesepian, terlalu keras menjalani hidup. Beribu nasihat dan petua yang diberikan, berharap hidupku bahagia. Come on Bob. Baik-baik saja menikmati hidup yang aku punya. Hidupku sangat sempurna. I'm single and very happy, mengejar mimpi-mimpi indah. Bebas lakukan yang aku suka, hidupku sangat sempurna. I'm single and very happy. Waktu terus berjalan, tak bisa ku hentikan. Ku inginkan yang terbaik untuk hidupku. Poppy baik-baik saja menikmati hidup yang aku punya. Hidupku sangat sempurna.